Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli nikmatillah, ala kulli nikmatil Islam wal iman. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talafut alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan talafut Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit beberapa pengetahuan saya tentang sejarah awal mula pendidikan di Indonesia, sejarah cikal bakal perkembangan pendidikan di Indonesia. Namun pembahasan yang dimaksud yaitu tentang sekolah rakyat sebagai alternatif pendidikan di Indonesia pada masa kolonial. Banyak sekali ketika berbicara sekolah rakyat, generasi muda bertanya-tanya, apa sih itu sekolah rakyat? Nah, hal ini sedikit hal baru atau sesuatu yang mungkin kita tidak ketahui. Hanya beberapa orang yang hidup pada masa kolonial atau penjajahan yang tahu akan sekolah rakyat. Sedikit saya akan mengulas tentang sekolah rakyat itu pada penelitian saya. Jadi pada abad ke-20 itu merupakan awal mula sejarah dibukanya pendidikan secara umum, pendidikan dibuka di Indonesia pertama kali. Pada waktu itu pada masa penjajahan Belanda, ada beberapa alasan kenapa Belanda mendirikan sekolah rakyat atau kita kenal sekarang itu sekolah dasar di Indonesia. Ada beberapa hal. Yang pertama, karena politik etis yang berkembang pada masa kolonial. Politik etis yang dimaksud ini yaitu adanya ambisi Belanda dalam menjadikan negara Indonesia sebagai mayoritas Belanda. Artinya pada waktu itu Belanda ingin menguasai beberapa perusahaan, beberapa instansi, beberapa bisnisnya, ingin memajukan, ingin mengembangkan secara lebih baik. Sehingga ada kebutuhan karena perkembangan bisnis, perkembangan instansi pada waktu kolonial semakin pesat, maka kebutuhan seorang karyawan yang harus memiliki keahlian, yang harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan dibutuhkan itu sangat pesat kebutuhannya. Maka dari itu alasan itulah Belanda mendirikan sekolah dasar atau sekolah rakyat di Indonesia agar masyarakat Indonesia memiliki kemampuan atau keterampilan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Belanda. Di samping hal ini, atas rencana Belanda dalam
tujuannya mendirikan sekolah rakyat. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia pada waktu itu. Dengan didirikannya sekolah rakyat, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia pada waktu itu, sehingga dengan didirikannya sekolah rakyat oleh Belanda dapat dimanfaatkan pula oleh beberapa masyarakat Indonesia. Mereka bisa belajar membaca, belajar menulis, sehingga mereka tidak buta huruf dan buta akan pendidikan. Pendirian sekolah rakyat itu merupakan rencana Belanda, akan tetapi yang merealisasikan baik dalam pembangunannya, dalam tenaga pendidiknya, itu atas swadaya bangsa atau masyarakat Indonesia sendiri. Belanda hanya memfasilitasi akan pembelajaran yang harus dimuat dalam sekolah dan juga kurikulum yang diatur oleh Belanda. Dengan adanya pendidikan atau sekolah rakyat ini, pendidikan di Indonesia mulai terbangun. Pendidikan di Indonesia bisa terbentuk dan dapat dimanfaatkan oleh banyak masyarakat Indonesia. Dalam hal ini ada dua pembahasan yang akan saya sampaikan tentang sekolah rakyat sebagai alternatif pendidikan pada masa kolonial, pendidikan di Indonesia pada masa kolonial. Yang pertama yaitu sejarah sekolah rakyat sendiri. Sejarah sekolah rakyat di Indonesia itu diawali dari kebijakan Belanda dalam berusaha melestarikan, mengembangkan beberapa kekayaannya di Indonesia. Pada waktu itu Belanda mendirikan sekolah yang dibagi menjadi 3 golongan. Sebelum sekolah rakyat didirikan, itu Belanda mendirikan awalnya sekolah. Ada 3 golongan. Yang pertama, sekolahnya anaknya orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda di Indonesia. Yang kedua, anaknya orang-orang Timur. Dan yang ketiga, anaknya pribumi. Namun pada waktu itu biaya yang sangat mahal, tidak semua anak masyarakat Indonesia pada masa itu bisa bersekolah, bisa belajar. Hanya bagian dari anak bangsawan dan orang yang kaya raya yang bisa belajar di sekolah tersebut. Namun sejak abad ke-20 Belanda membuka sekolah rakyat atau yang dikenal dengan Volkschool atau kita kenal sekarang dengan sekolah dasar. Di sekolah rakyat itu harus ditempuh, pada waktu itu harus ditempuh selama 3 tahun. Sejarah berdirinya sekolah rakyat Indonesia sesuai dengan rencana Belanda itu pada tahun 1907. Terdapat perbedaan dalam sejarah berdirinya sekolah rakyat di Indonesia. Berdirinya sekolah rakyat di Indonesia, jika dilihat dari rencana Belanda dalam mendirikan sekolah rakyat pertama kali, yaitu pada tahun 1907. Namun
berdirinya sekolah rakyat di setiap daerah itu tidak sama. Akibatnya dari tempat atau daerah yang berhasil dikuasai oleh Belanda. Juga suatu daerah pada waktu itu berhasil dikuasai oleh Belanda, maka pada tahun 1907 sekolah rakyat didirikan. Selanjutnya itu tujuan diciptakannya sekolah rakyat ini itu untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat Indonesia yang pendiriannya secara gotong royong, baik dalam pembangunan dan juga dari tenaga pengajarnya atau gurunya, dan secara sukarela dari rakyat bangsa Indonesia sendiri. Belanda hanya mengatur kurikulumnya dan mata pelajaran yang harus dipelajari di sekolah rakyat. Maka dengan didirikannya sekolah rakyat oleh Belanda, masyarakat Indonesia bisa mengetahui pendidikan, bisa mengetahui banyak keilmuan yang mereka pelajari. Salah satunya mereka sederhananya mereka bisa membaca, bisa menulis. Pada saat peralihan penjajahan dari Belanda ke Jepang pada tahun 1942, Jepang melakukan berbagai perubahan dalam segala sistem yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu pada sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan utamanya perubahan tersebut yaitu agar dapat memudahkan Jepang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan atau sekolah di Indonesia. Perubahan sistem ini mengakibatkan perubahan dalam jenjang pendidikan. Yang awalnya pendidikan sekolah rakyat ditempuh 3 tahun, maka pada peralihan penjajahan ke Jepang itu sekolah rakyat berganti menjadi 6 tahun karena disesuaikan dengan kurikulum yang dibawa Jepang ke Indonesia. Jepang menghapus segala pembelajaran yang berbahasa Belanda. Mereka mengubah semua pembelajaran menjadi pembelajaran yang berbahasa Jepang. Namun perkembangan sekolah rakyat pada masa Jepang ini justru semakin besar, semakin baik, semakin banyak pendirian sekolah rakyat di pelosok di berbagai daerah. Hal ini karena dibebaskannya pendidikan oleh Jepang terhadap Indonesia. Selain itu perkembangan sekolah rakyat yang semakin pesat itu akibat juga beberapa pendirian sekolah lanjutan dari SR atau sekolah rakyat yang dilakukan oleh Jepang. Jepang mendirikan sekolah menengah pertama di Indonesia. Sejarah sekolah rakyat itu semakin pesat hingga masa kemerdekaan, dan kemudian sekolah rakyat diganti pada tahun 1946 menjadi sekolah dasar. Yang kedua yaitu kontribusi sekolah rakyat dalam membangun pendidikan di Indonesia. Sebelum adanya sekolah umum, masyarakat itu dulu buta huruf, buta angka, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Dengan adanya sekolah rakyat ini menjadi wadah dan mempelajari ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekolah rakyat diciptakan
dengan gratis tanpa biaya. Jadi hadirnya sekolah rakyat yang didirikan oleh Belanda sehingga masyarakat Indonesia pada waktu itu tidak buta huruf lagi. Jadi tujuan dari sekolah rakyat itu agar tumbuhnya rohani dan jasmani bagi setiap anak masyarakat Indonesia, agar mereka bisa mengembangkan bakat kesukaan mereka dan juga memberikan dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan kecerdasan. Selanjutnya, beberapa kontribusi sekolah rakyat bagi Indonesia, salah satunya itu yang pertama sebagai pelopor pendidikan gratis. Jadi sekolah rakyat itu merupakan sekolah gratis pertama kali yang dikelola oleh pemerintah pada masa penjajahan. Banyak sekali manfaatnya bagi seluruh anak bangsa Indonesia pada waktu itu. Jadi semuanya tidak dibatasi, siapapun boleh bersekolah, boleh belajar pengetahuan dalam sekolah rakyat. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam mempelajari ilmu umum. Maka dengan adanya sekolah rakyat, masyarakat Indonesia dapat mengetahui ilmu-ilmu umum yang dapat dijadikan sebagai kebutuhan dalam hidup yang akan datang. Yang ketiga itu membangun pendidikan di Indonesia. Jadi adanya sekolah rakyat yang dibangun oleh kolonial Belanda itu merupakan pendorong dalam membangun pendidikan di Indonesia. Melalui sekolah rakyat, masyarakat bisa berpendidikan dan bisa memajukan Indonesia pada era berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.